Mendengar tangisan putranya, Guinima menangis khawatir. Meskipun dia sangat marah pada putranya, bagaimanapun juga, ini adalah putranya. Dia merasa sedih ketika mendengar putranya dipukuli. Bu, Anda masih punya waktu 58 menit. Ambil uangnya dan tiba di Crystal Palace Club. Kami akan melepaskannya. Jika Anda terlambat sedetik, Anda harus menunggu untuk menerima anak cacat. Ledakan. Setelah mengatakan ini, pria itu menutup telepon. Begitu pria itu menutup telepon, Guinima tampak seperti orang bodoh. Jack Ma sudah mendengar isi panggilan telepon itu. Menurut tebakannya, Willy Yi, untuk beberapa alasan, menyinggung Tuan Muda, dan Tuan Muda membawanya dan meminta bibi kedua untuk mengambil 10 juta untuk menebusnya. Ma Lingling tidak mendengar isi panggilan itu, tetapi dia samar-samar menebak sesuatu dan berkata, bibi kedua, apa yang terjadi? Guinima berkata dengan wajah jelek, Willy, rintangan jahat ini, dia entah bagaimana menyinggung Tuan Muda dan dijatuhkan. Tuan Muda itu meminta saya untuk mengambil 10 juta untuk menyelamatkannya. Aduh, ups. Guinima berkata, mencengkeram hatinya yang kesakitan, dan ambruk di sofa. Bibi kedua. Ma Lingling buru-buru memanggil, sepupu, apa yang terjadi dengan Ergu? Jack Ma melihat bahwa Guinima tiba-tiba sakit karena marah, dan buru-buru meremas tangan bibi kedua dan berkata, bibi kedua, biarkan saya tunjukkan. Segera setelah dia membuat diagnosis, dia menemukan bahwa Guinima hanya terburu-buru untuk menyerang jantungnya, yang menyebabkan jantungnya mandek dan menyakitkan. Jack Ma menepuk tubuh bibi kedua beberapa kali, Guinima jelas jauh lebih baik, dia berkata dengan air mata, Willy, anak ini tidak khawatir, dia menggangguku lagi. Ini benar-benar marah padaku. Aku ingin pergi ke tempat itu untuk menyelamatkan penghalang jahat ini. Mengatakan itu, Guinima berdiri dengan goyah, dan Ma Lingling berkata dengan tatapan khawatir, bibi kedua, dengan kondisi fisikmu saat ini, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Bibi kedua, tubuhmu belum pulih, dan sekarang kamu sedang terburu-buru, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Jack Ma juga berkata, tapi, penghalang jahat itu, bagaimanapun juga dia adalah putraku. Guinima berkata sambil menangis. Bibi kedua, jangan khawatir, aku akan memanggil pamanku. Dengan mengatakan itu, Ma Lingling buru-buru memanggil pamannya. Dia menelepon beberapa kali, tetapi dia tidak berhasil menghubungi pamannya. Itu tidak berhasil. Wajah Ma Lingling jelek. Kalau begitu aku akan pergi. Guinima buru-buru berdiri dan berkata, Gu kedua, kamu tidak bisa pergi, tubuhmu tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Ma Lingling. Tapi, Willy dia. Apakah kamu ingin memanggil polisi? Kata Ma Lingling. Kamu tidak bisa memanggil polisi, Tuan Muda di ibu kota ini semuanya kaya dan berkuasa. Kamu memanggil polisi, dan itu akan mempercepat upaya mereka untuk berurusan dengan Willy. Guinima berteriak. Lalu apa? Ma Lingling juga sedang terburu-buru. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, aku pergi. Guinima dan Ma Lingling menatap Jack Ma bersamaan, dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Anda tahu, belum lama ini, Willy Yi menghina Jack Ma. Dan sekarang Willy Yi mengalami kesulitan, Jack Ma pergi, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Sepupu. Jack, kamu tidak perlu pergi. Kamu tidak perlu pergi seperti yang dilakukan Willy terhadapmu. Guinima berkata dengan tergesa-gesa. Jack Ma berkata dengan sungguh-sungguh, bibi kedua, meskipun Willy Yi memperlakukanku seperti itu, bagaimanapun juga dia adalah putramu. Bagaimana aku bisa duduk dan melihat kakinya dipotong? Aku akan pergi. Anak. Guinima meneteskan air mata, dan dengan erat memegang tangan Jack Ma, sangat bersemangat. Jack Ma dengan sungguh-sungguh berkata kepada Ma Lingling, Lingling, jaga baik-baik bibi keduamu, aku akan pergi ke Crystal Palace Club. Sepupu, terima kasih. Ma Lingling berkata dengan mata merah. Sial, kenapa kamu membicarakan ini? Kata Jack Ma. Setelah Jack Ma selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Jack, tunggu. Guinima menghentikannya. Hah? Ada apa? Jack Ma menatap bibi kedua dan berkata. Orang-orang ingin mengambil 10 juta untuk menebus langit, aku akan memberimu kartu.
Guini Ma berkata dengan tergesa-gesa. Jack Ma berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Kemudian, Guini Ma memberi Jack Ma kartu dengan puluhan juta di dalamnya. Guini Ma memegang tangan Jack Ma dengan erat dan berkata, Jack, Willy, anak ini, jika dia tidak berhasil, bagaimanapun juga dia adalah sepupumu. Aku harap kamu membawanya kembali dengan selamat. Bibi kedua, jangan khawatir, aku pasti akan membawanya kembali dengan selamat, kata Jack Ma. Guini Ma mengangguk dengan penuh terima kasih. Ling Ling, jaga bibi kedua, aku pergi. Jack Ma menjelaskan sebuah kalimat kepada Ma Ling Ling dan meninggalkan rumah. Melihat bagian belakang kepergian Jack Ma, Guini Ma berkata berulang kali, Sanshan, kamu memiliki putra yang baik. Jack Ma meninggalkan komunitas, naik taksi, dan langsung pergi ke Crystal Palace Club. Crystal Palace Clubhouse adalah salah satu dari 10 klub teratas di ibu kota. Dan bos di belakang layar klub adalah tuan muda dari keluarga Liu, salah satu dari 8 raksasa di ibu kota. Ada 4 keluarga bangsawan dan 8 raksasa di ibu kota. 4 keluarga bangsawan dan 8 raksasa ini menempati ibu kota dan dikenal sebagai bangsawan teratas di ibu kota. Keluarga Liu adalah salah satu dari 8 raksasa, keluarga yang relatif maju, ada beberapa penatua dalam keluarga, dan mereka adalah pemimpin perusahaan milik negara. Crystal Palace Club ini juga dibuka oleh tuan muda dari keluarga Liu. Pada saat ini, di dalam kotak mewah di Crystal Palace Clubhouse, seorang pria muda berlutut di tanah. Pemuda ini, dengan hidung biru dan wajah bengkak, jelas dipukuli. Orang ini adalah Willy Yi. Dan ke arah di mana dia berlutut, ada seorang pemuda tampan dengan pakaian cantik. Pemuda ini bernama Liu Chunjiang. Dia adalah tuan muda dari keluarga Liu yang kaya. Pada saat ini, di tangannya, dia memegang seorang gadis dengan sosok yang mempesona. Gadis itu, mengenakan gaun panjang berpotongan rendah, dengan kaki ramping dan sosok yang seksi, terlihat sangat seksi. Dia tidak sabar untuk mengintegrasikan tubuhnya ke dalam tubuh Liu Chunjiang. Gadis ini adalah aktris cilik yang sangat populer di dunia hiburan, bernama Liu Xiaotong. Setengah jam yang lalu, Willy Yi datang ke klub ini, dan ketika dia melihat Liu Xiaotong, dia memiliki pikiran jahat, datang untuk menggodanya, dan berkata dia ingin menjaga Liu Xiaotong. Liu Xiaotong merasa ringan, dan langsung menamparkan Willy Yi. Willy Yi sudah penuh amarah, jadi dia menamparkan wajah Liu Xiaotong dan mengutuk, jam tangan bau. Beri wajahmu. Bukankah itu penjual? Liu Xiaotong dipukuli, menangis dan marah, jadi dia langsung memanggil Liu Chunjiang. Dia adalah seorang wanita yang dirawat oleh Liu Chunjiang. Ketika Liu Chunjiang mendengar bahwa wanitanya dipukuli oleh seorang pria, dia langsung memerintahkan orang-orang di clubhouse untuk menjatuhkan Willy Yi dan memukulinya dengan keras. Setelah Liu Chunjiang tiba, Willy Yi menyadari bahwa Liu Xiaotong adalah seorang wanita yang didukung oleh Liu Chunjiang, dan langsung ketakutan. Meskipun dia juga generasi kedua yang kaya, dan ayahnya memiliki miliaran, tetapi dibandingkan dengan bangsawan seperti Liu Chunjiang, dia kentut. Dia buru-buru berlutut di tanah dan bersujud kepada Liu Chunjiang lagi dan lagi, Liu Shao, maafkan aku. Aku akan terkutuk, aku akan terkutuk. Liu Chunjiang bertanya tentang situasi Willy Yi, hanya untuk mengetahui bahwa orang ini adalah putra seorang pengusaha kaya. Jadi, dia tersenyum ringan dan berkata, tidak apa-apa untuk mengampunimu, lalu biarkan orang tuamu membawa 10 juta untuk menebusmu. Anggap saja itu sebagai kompensasi untuk bayi kecilku. Dengan cara ini, Guini Ma berada di rumah dan menerima telepon dari Willy Yi. Liu Chunjiang memeluk kecantikan di lengannya, dan membelai bagian sensitif Huadan kecil dengan satu tangan dengan tidak jujur. Huadan kecil itu juga berkata sambil merengek, kamu jahat, kamu jahat. Tapi tubuhnya tidak sabar untuk melebur ke dalam tubuh Liu Shao. Meskipun, Huadan kecil ini, cerah dan cantik, telah menjadi idola ribuan penggemar. Namun, dibandingkan dengan tuan muda seperti keluarga Liu, mereka bahkan bukan kentut. Bahkan bos top di industri hiburan akan mengangguk dan membungkuk ketika mereka melihat tuan muda yang kaya, seperti seorang budak. Liu Shao, tolong maafkan aku. Willy Yi masih memohon pada Liu Chunjiang untuk membebaskannya.
Liu Chunjiang berkata dengan ringan, Willy Yi, kan? Anda bisa memaafkan saya akan membiarkan Anda pergi ketika ibumu membawa 10 juta. Liu Sao, ibuku sakit, jika kamu membiarkannya datang, dia pasti akan kambuh ketika dia melihatku seperti ini. Apakah ini bagus? Aku punya 1 juta, aku akan memberikan semuanya untukmu, dan kamu akan mengobatiku. Seperti kentut. Willy Yi melanjutkan. Hehe, 1 juta, di mana kamu mengemis? Liu Xiaotong mengatakan yin dan yang dengan aneh. Liu Chunjiang tersenyum menghina. Tuan, ada 10 menit lagi. Seorang bawahan berpakaian hitam membungkuk untuk melapor. Yah, dalam 10 menit, jika keluarganya tidak datang, dia akan memotong kakinya, kata Liu Chunjiang dengan dingin. Ya, pria berbaju hitam itu menjawab dengan tergesa-gesa. Ketika Willy Yi mendengar kata-kata itu, dia hampir ketakutan setengah mati. Dan Liu Xiaotong tiba-tiba berkata, Liu Sao, akan membosankan untuk memotong kakinya. Oh, bayi kecil, apa maksudmu? Liu Chunjiang meremas montoknya dengan satu tangan dan tersenyum. Kalau tidak, biarkan orang ini menjadi Kasim, kata Liu Xiaotong. Ketika Willy Yi mendengar kata-kata itu, dia hampir takut mati lagi, dan dia mengutuk dalam hatinya, ini benar-benar kejam tetapi hati seorang wanita. Hahaha. Liu Chunjiang tersenyum dan berkata, oke, tidak masalah, terserah Anda. Jika orang tuanya tidak datang, maka patahkan kaki ketiganya dan jadikan dia Kasim. Liu Sao, jangan. Willy Yi berulang kali bersujud dan memohon. Hehe, kalau begitu kamu hanya bisa menggantungkan harapanmu pada orang tuamu. Liu Chunjiang tertawa. Liu Xiaotong memandang Willy Yi, meludahkan seteguk air liur, dan berkata, lumpuh, sedikit pesolek, berani menggodaku, itu benar-benar mencari kematian. Willy Yi sangat menyesal bahkan ususnya berwarna hijau. Dia perlu tahu bahwa Huadan kecil ini dibesarkan oleh Liu Sao, dan jika kamu memberinya 100 keberanian, dia tidak akan berani menggodanya. Tuan, masih ada 3 menit. Pria berbaju hitam melaporkan dengan wajah dingin. Willy Yi mengangguk dan berkata, bersiaplah. Ya. Ketika pria berbaju hitam itu jatuh, dia akan mematahkan kaki ketiga Willy Yi. Ah. Tidak. Tuan Muda Liu, saya mohon, ada banyak orang dewasa, Nona Liu, saya mohon juga. Willy Yi memohon lagi dan menangis. Hehe, masih ada 2 menit, apakah keluargamu bisa datang? Jika mereka tidak bisa datang, mereka hanya bisa menerima putra seorang Kasim. Liu Chunjiang tertawa. Willy Yi berkeringat dingin. Segera, 2 menit sudah habis. Liu Xiaotong buru-buru berteriak, sudah waktunya. Hei, sepertinya keluargamu tidak terlalu peduli padamu, ayo lakukan. Liu Chunjiang juga menghela nafas. Tidak. Keluarga saya pasti ada di sini. Mereka seharusnya masih dalam perjalanan. Tuan Liu, saya mohon, bisakah saya menelepon? Willy Yi memanggil. Tidak. Liu Chunjiang berkata dengan ringan, lakukan. Ya. Pria berbaju hitam akan memulai, dan pada saat ini, pintu kotak tiba-tiba didorong terbuka, dan sebuah suara berteriak, berhenti. Semua orang di dalam kotak tertegun sejenak, mengikuti suara itu dan melihat seorang pria muda berjalan perlahan. Willy Yi juga melihat ke depan dengan harapan. Ketika dia melihat pemuda itu, wajahnya berubah liar. Apa orang ini? Willy Yi menangis dalam hatinya, sudah berakhir, orang ini pasti tidak akan menyelamatkanku. Pengunjung itu tidak lain adalah Jack Ma. Liu Chunjiang sedikit terkejut ketika melihat Jack Ma, dia sudah mengenali siapa orang ini. Pada hari itu, dia dan ayahnya pergi ke pesta ulang tahun Tuan Xiao, dan melihat dengan matanya sendiri bahwa orang ini membuat keributan besar di pesta ulang tahun Tuan Xiao. Dan orang ini adalah putra terlantar dari keluarga Xiao. Tanda seru. Kenapa kamu? Liu Chunjiang dan Willy Yi keduanya berseru bersamaan, tetapi artinya berbeda. Jack Ma melirik Willy Yi, tetapi mengabaikannya, tetapi menatap Liu Chunjiang dan berkata, saya di sini untuk menebus orang. Willy Yi terkejut, dia tidak menyangka bahwa Jack Ma ada di sini untuk menebus orang. Dan Liu Chunjiang juga tercengang, menatap Jack Ma,
sebuah penghinaan muncul di sudut mulutnya, kamu adalah Jack Ma, kan? Jack Ma tercengang dan berkata, bagaimana kamu mengenalku? Hehe, tentu saja aku mengenalmu. Hari itu, kamu membuat keributan besar di pesta ulang tahun Pastor Xiao. Kamu benar-benar agung. Liu Chunjiang tertawa. Jack Ma mengerutkan kening, dia mengerti, orang ini pasti juga menghadiri pesta ulang tahun Tuan Xiao, jika tidak, bagaimana dia bisa mengenali dirinya sendiri. Jack Ma, katakan yang sebenarnya, apakah kamu benar-benar keturunan liar dari keluarga Xiao? Kemudian, Liu Chunjiang memandang Jack Ma dan bertanya dengan sinis. Bajingan. Jack Ma mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung menjadi dingin, dan matanya juga menatap Liu Chunjiang. Liu Shao, orang ini adalah keturunan liar dari keluarga Xiao yang dikabarkan di ibu kota. Liu Xiaotong juga menatap Jack Ma dengan heran dan berkata, "Ya, itu dia." Liu Chunjiang mengangguk. Bukankah dikatakan bahwa orang ini sangat mendominasi dan dingin? Mengapa dia terlihat biasa saja? Tidak ada bedanya dengan sutra gantung. Liu Xiaotong berkata dengan jijik. Bodoh, jangan pikirkan itu, spesies liar macam apa yang bisa dia besarkan tanpa ayah, tanpa ibu, dan tanpa siapapun untuk dirawat. Senang bisa hidup, kata Liu Chunjiang. Hei, itu yang aku katakan. Liu Xiaotong tertawa. Liu Chunjiang dan Liu Xiaotong dengan kejam menertawakan Jack Ma, yang benar-benar menenggelamkan wajah Jack Ma. Dia memandang Liu Chunjiang dan Liu Xiaotong dengan mata dingin, dan berkata perlahan, kalian, segera berlutut dan minta maaf padaku. Apa? Liu Shao, orang ini, dia benar-benar meminta kita untuk berlutut dan meminta maaf padanya. Aku tertawa terbahak-bahak. Dia hanya biadab dari keluarga Xiao, dia adalah benang wol. Liu Xiaotong mencibir. Setelah mendengarkan kata-kata Jack Ma, Liu Chunjiang juga tertawa dan berkata, wah, kamu sangat baik, kamu benar-benar memintaku untuk berlutut untukmu. Kamu tidak kencing dan memotret berapa umurmu. Willy Yi melihat bahwa Jack Ma sebenarnya sedang berdebat dengan Liu Chunjiang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dalam hatinya, bodoh, berani membiarkan Tuan Muda Liu berlutut, apakah kamu lelah hidup? Namun, begitu dia memutar matanya, dia berkata dalam hatinya, orang ini menjengkelkan tubuh bagian atas, jadi kontradiksi utama terkonsentrasi padanya, maka aku akan baik-baik saja, wow haha. Jack Ma menatap keduanya dengan mata tegas, dan berkata, aku hitung sampai 10, jika kamu tidak berlutut, minta maaf padaku, dan kamu akan menanggung risikomu sendiri. Wow haha. Tuan Muda Liu, dia berkata dia ingin menghitung sampai 10. Dan dia berkata bahwa kita menanggung risiko kita sendiri. Sangat lucu bahwa seorang bajingan benar-benar berkelahi dengan Anda, Tuan Muda Liu. Liu Xiaotong tidak bisa berhenti mencibir. Liu Chunjiang juga sangat tertarik, dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menunggumu menghitung sampai 10. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa memperlakukanku. Jack Ma mengabaikan mereka dan langsung menghitung, 1, 2, 3. Jack Ma, idiot, kamu berani menyinggung Liu Shao, kamu mencari kematian. Cepat dan berlutut di depan Liu Shao. Willy Yi memutar matanya dan buru-buru, membantu Liu Shao untuk berbicara. Liu Shao, adalah salah satu dari 10 tuan muda teratas di ibu kota, bagaimana Anda bisa menyinggung perasaannya? Jack Ma mengabaikannya dan sudah menghitung sampai 8. 90. Jack Ma menghitung sampai 10, dia menghentikan kata-katanya dengan tiba-tiba, memandang Liu Chunjiang dan berkata, sepertinya kalian berdua tidak akan berlutut. Aku berlutut di depan ibumu. Liu Xiaotong memarahi. Saya mengerti bagaimana Anda membuat saya menerima konsekuensinya. Liu Chunjiang mencibir. Tapi sebelum suara mereka jatuh, sesosok sudah tiba di depannya. Kemudian, tenggorokan mereka dicengkeram oleh dua tangan. Cegukan. Liu Chunjiang dan Liu Xiaotong ditangkap dengan kedua tangan di tenggorokan mereka, dan kemudian mereka diangkat, membuat suara tercekik. Lumpuh, kamu mencari kematian, lepaskan tuan muda kita. Lepaskan Nona Liu. Pengawal Liu Chunjiang segera berteriak pada Jack Ma dengan marah. Bahkan Willy Yi berteriak dengan marah, Jack Ma, kamu mencari kematian.
Jack Ma meraih leher mereka berdua dan mengangkat mereka berdua. Matanya hitam seperti tinta, berkedip-kedip dengan cahaya redup, dan dia menatap mereka berdua. Kamu berani coba sentuh aku. Keluarga Liu. Cegukan. Liu Chunjiang menatap Jack Ma dan mengancam. Keluarga Xiao, aku belum peduli, bagaimana dengan keluarga Liu? Sudut mulut Jack Ma cemberut dengan jijik, katanya ringan, dan dia menjentikkan tangannya dengan ringan. Ledakan. Sosok Liu Chunjiang seperti karung pasir, menghantam tanah dengan keras. Engah. Seteguk darah keluar dari mulut Liu Chunjiang. Kemudian, Jack Ma melemparkan Liu Xiaotong keluar dengan jentikan lagi. Liu Xiaotong membanting keras ke dinding menghadapnya, tiba-tiba menjerit sedih, dan jatuh dengan keras ke tanah, mematahkan wajahnya. Bajingan, kamu mencari kematian. Pengawal Liu Chunjiang bergegas menuju Jack Ma serempak, ingin mengepung Jack Ma. Namun, sebelum mereka bisa mencapai Jack Ma, mereka ditendang oleh Jack Ma dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Melihat pemandangan di depannya, Willy Yi benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa sepupunya akan begitu ganas. Jack Ma melumpuhkan semua pengawal itu dan berjalan lurus menuju Liu Chunjiang. Liu Chunjiang berjuang untuk bangun, wajahnya ngeri, dan dia berteriak, "Kamu! Apa yang kamu lakukan? Aku benci orang memanggilku biadab sejak aku masih kecil, dan kamu menyinggung skala kebalikanku, jadi... Beraninya kau. Aku keluarga Liu. Aduh." Sebelum Liu Chunjiang selesai berbicara, dia hanya mendengar 2 klik yang tajam dan kakinya diinjak oleh Jack Ma. Jack Ma menatapnya dan berkata dengan ringan, "Kamu melihatnya, aku benar-benar berani." Tubuh Liu Chunjiang berkedut, dan wajahnya sangat jelek. Dia melebarkan matanya dan menatap Jack Ma seperti monster. Willy Yi melihat pemandangan di depannya dan benar-benar ketakutan. Dia awalnya ingin memarahi Jack Ma karena membuat masalah, tetapi menghadapi Jack Ma sangat menakutkan. Dia bahkan tidak berani melepaskan kentut. Dia takut. Tuan Muda Liu. Jika Anda ingin membalas dendam, datang saja kepada saya, tetapi Anda harus memikirkan konsekuensinya. Setelah mengatakan ini, Jack Ma memandang Willy Yi dan berkata, "Ikuti aku." Oh, tubuh Willy Yi seperti sihir, dia mengikuti Jack Ma. Tetapi ketika dia sampai di pintu, dia buru-buru berkata kepada Liu Chunjiang, "Liu Shao, aku tidak ada hubungannya dengan orang ini. Jika kamu ingin menemukannya, temukan saja dia." Jack Ma meliriknya dengan jijik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun.